akan menjelaskan ada 4 poin. Yang pertama, asal kata kurikulum. Yang kedua, definisi kurikulum menurut pendapat saya. Yang ketiga, perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka khusus di pembelajaran MIPA. Dan yang terakhir atau yang keempat, rancangan pembelajaran terdiri dari pendekatan metode dan model. Yang pertama, asal kata kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikulum yang berarti lintasan atau jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start hingga garis finish. Istilah ini pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga untuk menggambarkan perjalanan yang harus diselesaikan oleh seorang pelari agar dapat mencapai tujuan akhirnya. Seiring perkembangan zaman, istilah kurikulum kemudian digunakan dalam dunia pendidikan untuk menggambarkan perjalanan belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik selama mengikuti proses pendidikan di sekolah. Selain berasal dari kata kurikulum, terdapat juga istilah yang berarti berlari atau menjalani suatu perjalanan. Dalam konteks pendidikan, perjalanan tersebut dimaknai sebagai proses belajar yang dilalui siswa mulai dari awal hingga akhir pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kurikulum dapat dipahami sebagai suatu rancangan atau pedoman yang mengatur seluruh kegiatan pembelajaran agar proses pendidikan berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pada perkembangan awal pendidikan, kurikulum hanya dipahami sebagai kumpulan mata pelajaran yang harus dipelajari siswa. Namun, saat ini pengertian kurikulum sudah lebih luas. Kurikulum tidak hanya mencakup daftar mata pelajaran, tetapi juga meliputi tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode mengajar, media pembelajaran, kegiatan pembelajaran, hingga sistem penilaian yang digunakan oleh guru. Dengan kata lain, kurikulum menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar bagi guru dalam menyusun pembelajaran dan membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Kurikulum juga terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tantangan pendidikan di era modern di Indonesia sendiri. Kurikulum telah mengalami beberapa kali perubahan mulai dari kurikulum 1947 hingga saat ini menggunakan kurikulum Merdeka yang lebih menekankan pada pembelajaran aktif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, menurut pendapat saya, kurikulum adalah suatu pedoman atau rencana pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk membantu proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Kurikulum tidak hanya berisi daftar mata pelajaran, tetapi juga mencakup tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, media yang digunakan, serta sistem penilaian yang diterapkan di sekolah. Dengan adanya kurikulum, guru dapat melaksanakan pembelajaran secara lebih terarah, sedangkan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kurikulum juga membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, aktif, dan bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka khususnya pada pembelajaran MIPA. Nah, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran IPA. Kurikulum 2013 atau yang biasa disebut K13 lebih menekankan pada pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu melalui pendekatan saintifik. Dalam penerapannya, siswa
diarahkan untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan materi yang dipelajari. Akan tetapi pada praktiknya pembelajaran dalam K13 seringkali masih berpusat pada guru, karena materi yang cukup banyak membuat guru lebih fokus menyelesaikan target pembelajaran. Pada pembelajaran IPA di kurikulum 2013, siswa lebih sering mempelajari teori dan konsep-konsep yang terdapat dalam pelajaran. Kegiatan praktikum memang tetap dilakukan, namun pelaksananya terkadang masih terbatas karena keterbatasan waktu, fasilitas, maupun metode pembelajaran yang digunakan guru. Selain itu, sistem penilaian pada K13 cukup kompleks karena guru harus menilai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara bersamaan. Hal ini sering membuat guru lebih fokus pada administrasi dibandingkan pengembangan kreativitas pembelajaran. Sementara itu, kurikulum Merdeka hadir dengan konsep pembelajaran yang lebih sederhana, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Pada pembelajaran IPA, kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam dibandingkan banyak materi yang harus diselesaikan. Materi pembelajaran dibuat lebih esensial sehingga siswa memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan eksplorasi, eksperimen, dan diskusi dan proyek pembelajaran. Dan dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran IPA tidak hanya berfokus pada hafalan teori, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa dapat melakukan proyek sederhana tentang pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah, atau percobaan mengenai sistem pernapasan manusia. Dengan kegiatan tersebut, siswa menjadi lebih aktif dalam belajar dan mampu menghubungkan materi IPA dengan kondisi nyata di lingkungan sekitar. Perbedaan lainnya terlihat pada peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Pada K13, guru masih menjadi sumber utama pembelajaran, sedangkan dalam kurikulum Merdeka, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan dan mengembangkan pengetahuannya sendiri. Siswa diberi kesempatan lebih luas untuk bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta bekerja sama dengan teman kelompoknya. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Selain itu, kurikulum Merdeka juga dapat menekankan penguatan profil pelajar Pancasila, seperti gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis, dan memiliki karakter yang baik. Dalam pembelajaran IPA, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui kerja kelompok, eksperimen, maupun proyek berbasis masalah. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan sosial dan karakter yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka dinilai lebih mampu menciptakan pembelajaran IPA yang lebih aktif, inovatif, dan bermakna karena siswa dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Sementara itu, kurikulum 2013 tetap memiliki kelebihan dan hal struktur pembelajaran yang sistematis dan penekanan pada pencapaian kompetensi. Oleh karena itu, guru perlu memahami kedua kurikulum tersebut agar dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah. Baik, yang keempat, pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik dan pembelajaran berdiferensi. Alasannya membantu siswa mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan sesuai tingkat kemampuan masing-masing.
demonstrasi eksperimen sederhana, tanya jawab, dan penugasan proyek. Alasannya karena mengatasi kurangnya visualisasi dengan kegiatan langsung dan penggunaan alat peraga sederhana. Dan model pembelajaran yang saya gunakan itu Project Based Learning atau Problem Based Learning atau PBL, mendorong siswa aktif, kreatif, dan mampu mengaitkan materi dengan masalah nyata meskipun fasilitas terbatas. Contoh penerapannya yaitu pendekatannya saintifik dan diferensi, metodenya demonstrasi dan diskusi kelompok, model project basis learning. Kegiatannya siswa membuat alat peraga sederhana dari bahan bekas untuk menjelaskan konsep yang dipelajari, kemudian mempresentasikan hasilnya. Rumusan untuk presentasinya: pendekatan pembelajaran saintifik dan berdiferensiasi, metode diskusi kelompok, demonstrasi eksperimen sederhana, dan tanya jawab. Model project based learning. Alasannya model dan metode ini dapat mengatasi keterbatasan visualisasi, mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa, serta memanfaatkan alat dan bahan sederhana yang